Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'. Kembali kita bertemu lagi di video ini dengan saya Dr. Dia. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang hubungan puasa dan kesehatan. Alhamdulillah hari ini ketika saya membuat video ini tanggal 24 Sa'ban, sebentar lagi kita akan memasuki bulan puasa, bulan Ramadan, dan kita akan menjalankan ibadah puasa. Setiap tahun ketika menjelang bulan puasa saya sering kali diundang untuk mengisi kajian-kajian di sekolah-sekolah yang isinya tentang puasa dan kesehatan. Sebelum memasuki isi hubungan antara puasa dan kesehatan, saya sering kali menyatakan bahwasanya sesuai ayat Quran, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa sesungguhnya puasa itu tujuan utamanya adalah agar kamu bertakwa. Jadi kita harus meluruskan niat dulu bahwa tujuan utama puasa la'allakum tattaqun, bukan supaya kita menjadi lebih sehat atau mengurangi berat badan misalnya. Ini dulu yang pertama yang harus kita luruskan. Tetapi Rasulullah SAW juga bersabda bahwa berpuasalah niscaya kamu sehat. Nah, kalau Rasulullah SAW sudah menyatakan itu, pasti itu sesuatu yang keniscayaan bahwa itu betul, karena Rasulullah selalu menyampaikan segala sesuatunya illa wahyu yuha. Jadi tidak mungkin ada kesalahan di situ. Berkaitan dengan itu, WHO World Health Organization, yaitu salah satu organisasi milik PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, yang mengurusi masalah kesehatan, juga menyatakan bahwa puasa itu meningkatkan kesehatan fisik, sosial, dan spiritual. Jadi tidak hanya fisik tapi juga kesehatan sosial dan spiritual. Bisa kita bilang bahwa fisik, sosial, spiritual, yaitu mental dan jiwa juga menjadi lebih sehat ketika kita melakukan puasa. Secara umum, kesehatan fisik yang bisa didapat, pertama detoksifikasi. Detoksifikasi itu artinya membuang racun-racun yang ada di dalam tubuh. Ada penelitian yang menyatakan bahwa ketika seseorang berpuasa, maka ketika diperiksa keringatnya, air kencingnya, dan cairan tubuh yang dikeluarkannya itu mengandung pestisida. Bagaimana kita ketahui bahwa saat ini hampir semua makanan itu pengolahannya menggunakan pestisida, baik dalam hal untuk penanaman, menjaga tanaman supaya tidak dimakan hama dan lain-lain. Jadi otomatis pestisida dalam jumlah yang sangat kecil itu bisa termakan oleh kita dan disimpan di tubuh kita, dan ketika puasa itu akan dikeluarkan, dan itu dibuktikan dengan diperiksa air keringat, air kencing, dan lainnya itu mengandung pestisida. Yang kedua, puasa juga berhubungan erat dengan mengurangi resiko kencing manis. Kencing manis atau diabetes mellitus, bagaimana kita ketahui, itu akibat kadar gula yang tinggi di tubuh. Nah, dengan puasa itu bisa dikendalikan. Puasa juga mencegah risiko terjadinya stroke.
Ini ada hubungannya dengan makanan juga. Makanan sebagaimana kita tahu, makanan yang manis-manis, makanan yang berlemak tinggi, makanan yang asin tinggi dan lain-lain itu akan otomatis ketika puasa itu harusnya akan kita kurangi. Kebiasaan makan setiap hari itu akan jauh berkurang. Jadi dengan puasa, baik puasa wajib di bulan Ramadan atau puasa lainnya yang kita rutinkan, maka itu bisa mencegah resiko stroke. Yang keempat, ini yang sering banyak orang menanyakan kenapa bisa gitu. Pertama, puasa itu bisa menyembuhkan mah, kalau bahasa awamnya mah. Kenapa padahal tidak makan katanya. Nah, jadi mah itu sebenarnya terjadi lebih karena satu, pola makan yang tidak teratur. Jadi misalnya pagi jam 8 makan, besoknya makannya jam 10, besoknya makan jam 11, besoknya makan jam 7. Jadi tidak ada pola makan yang teratur, itu bisa menyebabkan terjadinya mah. Kenapa? Karena ketika kita misalnya sudah terbiasa makan jam 8 misalnya, tiba-tiba otomatis otak kita akan memerintahkan lambung kita untuk mengeluarkan asam lambung itu untuk mencerna makanan pada jam-jam dimana kita kebiasaan makan. Nah, ketika jam 8, karena terbiasa makan jam 8, akhirnya keluarlah asam lambung di jam itu. Tapi makanan itu tidak masuk karena kita tidak makan atau telat makan. Dan akhirnya lambung kita yang menjadi iritasi dan bisa terjadi mah. Simpelnya seperti itu. Nah, kenapa bulan puasa itu bisa menyebabkan malah mahnya sembuh? Nah, itulah kehebatan pikiran, kehebatan otak, dan ya, jelas itu adalah kehebatan niat. Pertama, kita di bulan puasa itu makannya akan teratur, yaitu sahurnya sebelum subuh, habis maghrib, atau setelah terawih kita akan buka puasa. Makan besar jadi kita buka puasanya pas maghrib gitu, dan makannya bisa habis terawih, bisa setelah sholat maghrib. Tapi yang jelas polanya terbentuk dengan begitu bagus selama 1 bulan. Ada juga yang menanyakan, kalau begitu kenapa kebiasaan kita jam 8 kemudian kita rubah kok tidak mengganggu di asam lambung? Pasti di awal-awal itu agak terganggu sebentar, tapi kemudian menjadi kebiasaan. Kenapa? Karena niat. Nah, makanya itu penting sekali niat. Makanya ketika malam kita sudah berniat bahwa besok kita akan puasa. Nah, dengan adanya niat itu, maka otak kita dengan otomatis memerintahkan asam lambung untuk tidak keluar selama siang hari itu, karena kita sudah mempunyai niat puasa. Kalau misalnya ada yang masih sakit, nah itu biasanya niatnya kurang kuat gitu. atau dia tidak yakin gitu, tidak yakin. Jadi ragu, aduh kalau aku puasa nanti lambungku sakit dan lain-lain. Nah, itu biasanya yang menyebabkan ketika puasa orang itu malah tambah parah mahnya. Tapi kalau niatnya kuat dan yakin bahwa tidak apa-apa, maka otomatis insya Allah dalam 1 bulan berpuasa dengan pola makan yang teratur, maka mah yang biasa kita derita itu akan hilang. Kemudian yang selanjutnya, puasa juga bisa meningkatkan sistem imun tubuh. Nah, ini juga kenapa? Karena sebetulnya sistem tubuh kita itu untuk membuat sistem imun tubuh itu memerlukan energi. Nah, tapi selama ini energi kita itu lebih banyak kepakai untuk mencerna makanan. Kita pagi makan, lalu energi tubuh kita digunakan untuk mencerna makanan. Belum habis makanan yang pagi, kita sudah ngemil lagi jam 10, jam 9, jam 10 ngemil lagi, mencerna lagi. Dia siang makan lagi, nanti siang mencerna makanan lagi tubuh kita. Jadi tubuh kita sampai malam itu kerjaannya cuma mencerna makanan.
Jadi tidak bisa untuk tidak optimal untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan lain, misalnya tadi untuk meningkatkan sistem imun dan lain-lain. Nah, ini juga sangat berguna sekali puasa ini. Makanya kenapa puasa ini adalah hal yang hampir semua agama melaksanakan dengan bentuk yang berbeda-beda. Puasa merupakan teknik lama untuk kesehatan yang sudah diakui sejak zaman dulu sampai zaman sekarang. Nah, itu antara lain juga puasa itu bisa untuk kesehatan, untuk jantung, pembuluh darah, ginjal dan lain-lain. Banyak penelitian yang menyatakan bahwa puasa itu bisa membantu dalam hal-hal tersebut. Kemudian selanjutnya untuk kesehatan jiwa itu pengendalian diri dan penyucian diri itu Profesor Dadang Hawari, salah satu profesor terkenal di bidang kesehatan jiwa di Indonesia, menyatakan itu dengan puasa malah ada orang-orang yang mengalami gejala gangguan jiwa ringan itu terapinya dilaksanakan dengan diminta dia untuk melaksanakan puasa, dan itu terbukti sangat berpengaruh dengan kesehatan mentalnya. Ada beberapa kesimpulan ilmuwan yang pernah saya baca, ada namanya Alan Codd MD, itu dari luar juga, dari nama dia menyatakan bahwa dengan puasa itu menyebabkan lebih baik fisik dan mental, menyebabkan kita melihat dan merasa lebih muda, membersihkan badan, menurunkan tekanan darah dan kadar lemak, mampu mengendalikan seks, membuat badan sehat dengan sendirinya, mengendorkan tegangan jiwa, menajamkan fungsi indrawi, kemampuan mengendalikan diri dan memperlambat proses penuaan. Ada lagi dari bagian diet rumah sakit jiwa di Moskow, Yuri Nikolaev, itu berpendapat apakah penemuan terpenting pada abad ini, katanya. Penemuan terbesar abad ini ialah kemampuan seseorang membuat dirinya tetap awet muda secara fisik, mental, dan spiritual melalui puasa yang rasional. Nah, ini puasa yang rasional ini nanti kita bahas di selanjutnya. Jadi ada juga dari dokter di Fakultas Kedokteran Universitas King Saudi itu meneliti hormon insulin dan kortisol pada laki-laki yang berpuasa. Hasilnya tidak ada perubahan signifikan level kortisol, prolaktin, dan insulin. Itu membuktikan bahwa sebetulnya puasa bulan Ramadan itu bukanlah pekerjaan yang memberatkan dan tidak mengakibatkan tekanan mental maupun syarat sama sekali. Nah, ada lagi banyak penelitian yang tadi saya sampaikan bahwa bisa meningkatkan sistem imun, ada membentuk sel-sel getah bening yang untuk melindungi tubuh dan melawan berbagai penyakit, yaitu sel T itu mengalami kenaikan yang pesat di waktu bulan puasa. Banyaklah ilmuwan-ilmuwan lain yang menyatakan itu bagaimana sangat bermanfaatnya puasa itu. Kuncinya adalah puasa yang rasional. Apa itu puasa yang rasional? Kita biasanya kalau bulan puasa itu, khususnya ketika berbuka, itu kita melakukan tindakan yang berlebihan, makan yang manis-manis berlebihan, makan yang banyak sampai kekenyangan dan lain-lain. Itu sebetulnya bukan bagian dari puasa yang rasional. Allah berfirman bahwa makan dan minumlah kamu, tapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Kemudian Rasulullah juga bersabda, makanlah sesudah lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Dan itu rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya sebetulnya. Jadi bagaimana sih
puasa yang rasional itu pertama, tip puasa yang satu, makan makanan yang sehat, itu tip nomor satu. Jadi makanan yang sehat itu hindari gula tinggi, lemak, kolesterol. Porsi itu 40% sahur, 50% berbuka, dan 10% saat menjelang tidur. Dan bagaimana sih mengetahui bahwa puasa kita ini sudah ideal atau tidak? Idealnya lebih gampang itu sebelum masuk bulan puasa timbang badan dulu. Nah, idealnya ketika hari raya, ketika 1 bulan berpuasa, yang ideal itu kita turun berat badan antara 2 sampai 3 kilo. Nah, kok saya turunnya 10 kilo, ya tidak sehat juga, karena dalam segala hal itu tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi yang ideal itu 2 sampai 3 kilo ya turunnya. Kemudian olahraga, bolehkah? Olahraga masih bisa dilaksanakan, yaitu antara 1 sampai 1,5 jam menjelang berbuka dan setengah jam saja. Tips lainnya yaitu puasa itu harus di-maintain, jadi berlanjut. Ketika sebulan kita sudah dibersihkan badan kita, pestisidanya sudah dikeluarkan, imunnya sudah ditingkatkan, dan lain-lainnya tadi, sudah pembuluh darahnya sudah dibersihkan, maka puasa itu sebaiknya berlanjut minimal seminggu 2 kali. Kalau di agama Islam kita biasa melakukan dengan puasa sunnah, misalnya puasa Senin dan hari Kamis. Nah, itu merupakan puasa yang disebutkan puasa yang rasional, untuk kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat puasa yang saya sebutkan tadi, baik manfaat puasa secara fisik, mental, maupun spiritual. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan, tapi sebagai penutup sekali lagi bahwa niat berpuasa adalah untuk, tujuan berpuasa adalah untuk la'allakum tattaqun. Jadi puasa menyebabkan tubuh kita sehat, menyebabkan keuntungan hal-hal yang lain, itu adalah bonus, bukan tujuan utama. Dan yang saya sampaikan tadi juga penelitian-penelitian yang bisa suatu saat dibantah oleh peneliti-peneliti yang lain. Tapi ketika keuntungan-keuntungan berpuasa itu nantinya terbukti tidak betul misalnya, maka itu tidak mengurangi sama sekali nilai puasa. Jadi jangan dibalik bahwa kita berpuasa itu karena ada keuntungan-keuntungan tadi. Jangan sampai ada istilah agama itu dijadikan keset ilmu pengetahuan. Sebaliknya, ilmu pengetahuan adalah penopang, cuma sebagai bagian dari untuk menambah keyakinan kita dalam beragama, tapi bukan sebagai hal yang utama dalam beragama. Keuntungan-keuntungan yang didapat tadi bukan tujuan utama. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.